Assalamualaikum. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rovita Intan Padilla, NPM 192151022 dari kelas 2019A, Program Pendidikan Matematika Universitas Siliwangi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Seminar Pendidikan Matematika. Baik, langsung saja ya. Kali ini kita akan membahas mengenai hakikat kemampuan berpikir reflektif dan kecemasan matematis. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai kemampuan berpikir reflektif terlebih dahulu. Dalam mempelajari matematika, orang harus berpikir agar ia mampu memahami konsep-konsep matematika yang dipelajari serta maupun menggunakan konsep-konsep tersebut secara tepat ketika ia harus mencari jawaban bagi berbagai soal matematika. Nah, berpikir berasal dari kata pikir yang berarti akal, budi ingatan, atau angan-angan. Berpikir artinya menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu, juga menimbang-nimbang dalam ingatan. Adapun pengertian kemampuan berpikir reflektif, yang pertama menurut Han dan Moyer dalam Nor tahun 2010 jilid 8 mengatakan bahwa berpikir reflektif adalah suatu proses mental tertentu yang memfokuskan dan mengendalikan pola pikiran. Dalam hal ini, proses yang dilakukan bukan sekedar urutan dari gagasan-gagasan, melainkan suatu proses yang masing-masing ide mengacu pada ide terdahulu untuk menentukan langkah berikutnya. Nah, dalam proses yang dilakukan tidak hanya berupa urutan dari gagasan-gagasan, tetapi suatu proses sedemikian sehingga masing-masing ide mengacu pada ide terdahulu untuk menentukan langkah berikutnya. Dengan demikian, semua langkah yang berurutan saling terhubung dan saling mendukung satu sama lain untuk menuju suatu perubahan yang berkelanjutan yang bersifat umum. Berpikir reflektif sebagai mata rantai pemikiran intelektual melalui penyelidikan untuk menyimpulkan. Yang kedua, menurut Dewey dalam Padhila tahun 2015 jilid 21, definisi mengenai berpikir reflektif adalah aktif, terus-menerus, gigih, dan mempertimbangkan dengan seksama tentang segala sesuatu yang dipercaya kebenarannya atau format yang diharapkan tentang pengetahuan apabila dipandang dari sudut pandang yang mendukungnya dan menuju pada suatu kesimpulan, atau memutuskan sebuah solusi untuk masalah yang diberikan. Dengan demikian, berpikir reflektif merupakan berpikir untuk memecahkan sebuah masalah yang dilakukan dengan bersungguh-sungguh dan gigih dalam mempertimbangkan dengan kebenaran yang dipercaya. Yang ketiga, menurut Angkostan tahun 2013 jilid 93 mengatakan bahwa berpikir reflektif adalah keterampilan individu saat mengalami keraguan dalam memecahkan masalah. Berpikir reflektif merupakan kemampuan individu dalam memecahkan masalah dari pengalaman yang telah dilewati. Pengalaman yang dialami individu dalam berpikir reflektif pasti berbeda-beda. Dengan berpikir individu dapat mengolah informasi untuk dijadikan sebuah keputusan yang mengarah pada pemecahan masalah. Salah satu proses pemecahan masalah dapat dilakukan dengan berpikir secara reflektif. Berpikir reflektif memberikan kesempatan bagi individu untuk memilih strategi dan metode yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan sehingga dapat meningkatkan kemampuan matematis. Jadi, berpikir reflektif merupakan proses terjadinya kebingungan pada individu dalam menyelesaikan masalah, namun tetap melakukan penyelidikan untuk memperoleh solusi penyelesaian. Berdasarkan beberapa pendapat menurut para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa berpikir reflektif adalah serangkaian langkah-langkah pengetahuan yang telah dimiliki dan sedang dipelajari dalam menganalisa masalah, mengevaluasi, menyimpulkan, dan memutuskan penyelesaian yang terbaik terhadap masalah yang diberikan. Berpikir reflektif juga merupakan suatu proses berpikir yang dapat membuat peserta didik berusaha menghubungkan pengetahuan yang diperolehnya untuk menyelesaikan permasalahan baru yang berkaitan dengan pengetahuan lamanya untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Proses berpikir reflektif tidak tergantung pada pengetahuan siswa semata,
tapi proses bagaimana memanfaatkan pengetahuan yang telah dimilikinya untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Jika siswa dapat menemukan cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi sehingga dapat mencapai tujuannya, maka siswa tersebut telah melakukan proses berpikir reflektif. Selanjutnya mengenai karakteristik berpikir reflektif, menurut Hamilton tahun 2005, Budi 2008, dan Son 2012, karakteristik dari berpikir reflektif sebagai berikut. Yang pertama, refleksi sebagai analisis retrospektif atau mengingat kembali, di mana pendekatan ini siswa maupun guru merefleksikan pemikirannya untuk menggabungkan dari pengalaman sebelumnya dan bagaimana dari pengalaman tersebut berpengaruh dalam prakteknya. Yang kedua, refleksi sebagai proses pemecahan masalah. Diperlukannya mengambil langkah-langkah untuk menganalisis dan menjelaskan masalah sebelum mengambil tindakan. Yang ketiga, refleksi kritis pada diri. Refleksi kritis dapat dianggap sebagai proses analisis, mempertimbangkan kembali dan mempertanyakan pengalaman dalam konteks yang luas dari suatu permasalahan. Yang keempat, refleksi pada keyakinan dan keberhasilan diri. Keyakinan lebih efektif dibandingkan dengan pengetahuan dalam mempengaruhi seseorang pada saat menyelesaikan tugas maupun masalah. Selain itu, keberhasilan merupakan peran yang sangat penting dalam menentukan praktik dari kemampuan berpikir reflektif. Adapun indikator kemampuan berpikir reflektif menurut Nindiasari dan kawan-kawan tahun 2013 adalah yang pertama, mengidentifikasikan konsep dan atau rumus matematika yang terlibat dalam soal matematika yang tidak sederhana. Yang kedua, mengevaluasi atau memeriksa kebenaran suatu argumen berdasarkan konsep atau sifat yang digunakan. Yang ketiga, menarik analogi dari dua kasus serupa. Yang keempat, menggeneralisasi disertai alasan. Yang kelima, membedakan antara data yang relevan dan tidak relevan. Yang keenam, menginterpretasi suatu kasus berdasarkan konsep matematika yang terlibat. Berikut adalah contoh soal tentang kemampuan berpikir reflektif dalam memecahkan masalah matematika yang diadopsi dari penelitian Praktikno tahun 2016. Soalnya, seperti SMA atau SMK lain di Jember, SMK Negeri 2 Jember menyediakan kantin untuk siswanya. Pada jam istirahat, Yudi pergi ke kantin untuk membeli 4 bungkus keripik pedas dan 2 botol teh gelas seharga Rp5.000. Pada saat bersamaan, Joko membeli 3 bungkus keripik pedas dan 2 botol teh gelas di kedai yang sama seharga Rp4.500. Berapa uang kembalian yang diterima Rudi jika membeli 2 bungkus keripik pedas dan 1 botol teh gelas dan membayar sebanyak Rp20.000? Nah, untuk menyelesaikan soal tersebut, kita harus menuliskan yang diketahuinya terlebih dahulu. Seperti Yudi membeli 4 bungkus keripik pedas dan 2 botol teh gelas seharga Rp5.000. Joko membeli 3 bungkus keripik pedas dan 2 botol teh gelas di kedai yang sama seharga Rp4.500. Dan jika Rudi membeli 2 bungkus keripik pedas dan 1 botol teh gelas, membayar sebanyak Rp20.000. Lalu menuliskan yang ditanyakan, seperti berapa uang kembalian yang diterima Rudi jika membeli 2 bungkus keripik pedas dan 1 botol teh gelas dengan membayar sebanyak Rp20.000. Selanjutnya, membuat model matematika dan menuliskan keterangan dengan jelas. Seperti 4K ditambah 2T sama dengan 5.000, 3K ditambah 2T sama dengan 4.500, dengan keterangan K sama dengan harga sebungkus keripik pedas dan T sama dengan harga sebotol teh gelas. D. Menuliskan metode yang pernah digunakan. Metode yang bisa digunakan untuk menyelesaikan model adalah metode substitusi dan eliminasi atau gabungan, dikarenakan metode tersebut lebih efisien. E. Menuliskan metode yang akan digunakan. Metode yang bisa digunakan untuk menyelesaikan model adalah metode substitusi dan eliminasi
atau gabungan, dikarenakan metode tersebut lebih efisien. Selanjutnya, F. Menuliskan kaitan permasalahan dalam soal dengan permasalahan yang pernah dihadapi. Permasalahan yang pernah dihadapi dan permasalahan dalam soal sama-sama harus dibuat model matematikanya agar memudahkan dalam mencari solusi. Metode yang digunakan juga sama, yaitu metode eliminasi dan substitusi. Selanjutnya, G. Menyelesaikan permasalahan dalam soal. Pertama, mencari harga sebungkus keripik pedas dengan cara mengoperasikan 4K ditambah 2T sama dengan 5.000 dikurangi 3K ditambah 2T sama dengan 4.500. Maka dihasilkan K sama dengan 500. Jadi, harga sebungkus keripik pedas adalah Rp500. Selanjutnya, mencari harga sebotol teh gelas dengan cara mensubstitusikan hasil eliminasi tadi, yaitu K sama dengan 500 ke persamaan 4K ditambah 2T sama dengan 5.000 atau 3K ditambah 2T sama dengan 4.500. Dapat dipilih salah satunya. Nah, kita akan mencoba untuk mensubstitusikan ke dalam persamaan 2K ditambah 2T sama dengan 5.000. Kita mulai substitusikan hasil K tadi ke dalam persamaan, yaitu 4 dikali 500 ditambah T sama dengan 5.500. Maka diperoleh 2.000 ditambah 2T sama dengan 500. Nah, untuk mencari nilai dari T, maka 2.000 kita pindah ruaskan ke sebelah kanan sehingga 2T sama dengan 500 dikurangi 2.000 diperoleh 2T sama dengan 3.000. Lalu 2T dipindah ruaskan ke sebelah kanan sehingga 3.000 dibagi 2 menghasilkan 1.500. Jadi, harga sebotol teh gelas adalah Rp1.500.000. Selanjutnya, mencari uang kembalian yang diterima apabila Rudi membeli 2 bungkus keripik pedas dan 1 botol teh gelas. Nah, sekarang kita mensubstitusikan hasil yang telah diperoleh tadi, yaitu harga satuan keripik pedas seharga Rp500.000 dan sebotol teh gelas seharga Rp1.500. Di sini Rudi membeli 2 bungkus keripik berarti 2K dan 1 botol teh gelas berarti 1 T. Jadi 2 kali 500 ditambah 1 kali 1.500 menghasilkan 1.000 ditambah 1.500 sama dengan 2.500. Maka uang yang dihabiskan Rudi untuk membeli 2 bungkus keripik pedas dan 1 botol teh gelas yaitu seharga 2.500. Nah, sekarang kita hitung untuk uang kembaliannya. Tadi Rudi membayar sebesar Rp20.000. Maka kita tinggal mengurangi saja Rp20.000 dikurangi 2.500 menghasilkan 17.500. Yang terakhir yaitu dengan menuliskan kesimpulan. Jadi uang kembalian yang diterima Rudi dengan membayar Rp20.000 untuk membeli 2 bungkus keripik dan 1 botol teh gelas adalah Rp17.500.000. Yang kedua yaitu kecemasan matematis. Matematika merupakan salah satu disiplin ilmu yang sangat berkembang pesat dalam meningkatkan kemajuan suatu negara. Salah satu wujud dari kemajuan suatu negara adalah dengan adanya kemajuan di bidang teknologi. Dan kemajuan teknologi akan ada ketika kemajuan dalam bidang sains juga mengalami kemajuan, termasuk di dalamnya ilmu matematika. Pengembangan matematika tersebut tentu tidak lepas dari bagaimana matematika diajarkan lembaga pendidikan. Usaha Indonesia dalam mengembangkan sains dan matematika terlihat dari pemberian mata pelajaran matematika dari sejak dini. Bila perkembangan ilmu matematika dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, maka akan diperoleh generasi yang berkualitas di masa yang akan datang. Namun, usaha tidak selalu
sama dengan yang diharapkan. Terkadang hambatan tersebut muncul baik dari dalam diri peserta didik maupun dari lingkungan sekitar atau bahkan dari matematika itu sendiri, karena sudah tidak dapat disangka lagi bahwa matematika bukan ilmu yang mudah untuk dipelajari. Salah satu hambatan yang terjadi saat ini adalah kecemasan matematika. Nah, pengertian kecemasan matematis menurut Sisigu tahun 2018 berkaitan dengan kecemasan matematis mengungkapkan bahwa kecemasan matematis didefinisikan sebagai emosi negatif yang mengganggu proses pemecahan masalah matematika. Hal ini lebih dari sekedar tidak menyukai matematika dan mengarah ke total pola penghindaran atau siswa menghindari segala hal yang berkaitan dengan penggunaan matematika. Artinya, kecemasan siswa terhadap matematika tidak hanya dalam proses pembelajaran saja, tetapi juga sering timbul sikap dan pandangan negatif terhadap matematika sebelumnya, sehingga mengakibatkan siswa takut terlebih dahulu, bahkan belum belajar berlangsung. Dengan demikian, kecemasan matematika merupakan perasaan tertekan, khawatir, cemas, gelisah, tidak suka, maupun rasa takut seseorang terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan matematika. Yang kedua, menurut Penema dan Sherman tahun 1997 mendefinisikan bahwa kecemasan matematika adalah perasaan yang kuat yang melibatkan rasa ketakutan ketika dihadapkan dengan kemungkinan menangani masalah matematika. Hal ini berarti bahwa kecemasan matematika sebagai perasaan ketegangan, ketidakberdayaan, disorganisasi mental, dan ketakutan seseorang yang mengacu pada perasaan tidak menyenangkan yang berkaitan dengan peserta didik ketika peserta didik dihadapkan dengan masalah matematika dan turunannya. Untuk memanipulasi angka-angka, bentuk, dan pemecahan masalah matematika dalam kehidupan biasa maupun akademik, serta dapat menghilangkan rasa percaya diri seseorang. Yang ketiga, menurut Richardson dan Swin menyatakan bahwa kecemasan matematika melibatkan perasaan tegang dan cemas yang mempengaruhi dengan berbagai cara ketika menyelesaikan soal matematika dalam kehidupan nyata dan akademik. Dengan demikian, kecemasan matematika merupakan keadaan tidak berdaya dan panik ketika diminta untuk mengerjakan tugas matematis. Tidak hanya keterlibatan siswa terhadap pelajaran matematika di sekolah secara akademik, tapi apapun bentuk permasalahan dalam kehidupan sehari-hari selagi bersentuhan dengan angka, maka siswa akan cemas dan tegang. Peserta didik mungkin mengalami kecemasan matematika karena mereka tidak pernah mengalami keberhasilan di kelas matematika. Nah, berdasarkan pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa kecemasan matematika merupakan bentuk perasaan seseorang baik berupa perasaan takut, tegang, ataupun cemas dalam menghadapi persoalan matematika atau dalam melaksanakan pembelajaran matematika dengan berbagai bentuk gejala yang ditimbulkan. Orang yang memiliki kecemasan matematika cenderung menganggap matematika sebagai sesuatu yang tidak mengenakan. Perasaan tersebut muncul karena faktor baik itu berasal dari pengalaman pribadi terkait dengan guru atau ejekan teman karena tidak bisa menyelesaikan permasalahan matematika. Menurut Crash dan Crouch, sebagaimana dikutip oleh Supardjo tahun 2007, timbulnya kecemasan disebabkan karena kurangnya pengalaman dalam menghadapi berbagai kemungkinan yang membuat individu kurang siap menghadapi situasi baru. Sumber-sumber kecemasan terdiri dari dua faktor. Yang pertama yaitu faktor internal. Kecemasan berasal dari dalam individu, misalnya perasaan tidak mampu, tidak percaya diri, perasaan bersalah, dan rendah diri. Faktor internal ini pada umumnya sangat dipengaruhi oleh pikiran-pikiran negatif dan tidak rasional. Yang kedua, faktor eksternal. Kecemasan berasal dari luar individu, dapat berupa penolakan sosial, kritikan dari orang lain, beban tugas atau kerja yang berlebihan, maupun hal-hal lain yang dianggap mengancam. Selanjutnya, mengenai indikator kecemasan matematis, menurut Mahmud dan Khartoum, tahun 2011 menyebutkan indikator kecemasan matematik yang dialami seseorang yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kesulitan diperintah untuk mengerjakan matematika. Yang kedua, menghindari
kelas matematika. Yang ketiga, merasa sakit secara fisik, pusing, takut, dan panik. Yang keempat, tidak dapat mengerjakan soal tes matematika. Dan yang terakhir yaitu angket kecemasan matematis siswa. A. Penghantar. Angket ini bertujuan untuk mengetahui kecemasan siswa dalam belajar matematika. Isilah angket ini dengan apa adanya, sesuai dengan keadaan diri kamu, serta usahakanlah untuk mengisi seluruh pertanyaan tanpa ada nomor yang terlewatkan. Jawaban yang siswa berikan sangat rahasia dan tidak berpengaruh terhadap nilai matematika siswa. Nah, untuk petunjuk pengisian, berilah tanda cek atau centang untuk setiap pertanyaan yang terdapat pada kolom yang telah disediakan dengan ketentuan sebagai berikut. SS yaitu sangat sering, S yaitu sering, P pernah, dan TP yaitu tidak pernah. Nah, dapat dilihat ya, di sini sudah ada pertanyaan-pertanyaan dari angket kecemasan matematis. Soal yang pertama, saya merasa jantung saya berdetak dengan cepat saat menghadapi ujian matematika bila dibandingkan dengan mata pelajaran lain. Yang kedua, matematika itu merupakan pelajaran yang sulit dan saya merasa deg-degan begitu saya mendengar kata matematika. Yang ketiga, nafsu makan saya bertambah ketika memikirkan ujian matematika akan berlangsung. Yang keempat, nafsu makan saya mengalami penurunan ketika akan menghadapi tes matematika. Yang kelima, saya merasa senang saat guru meminta saya mengerjakan soal matematika di papan tulis. Yang keenam, muka saya pucat ketika guru meminta saya mengerjakan soal matematika di depan kelas. Perut saya merasa mulas ketika guru menunjuk saya untuk mengerjakan soal di depan kelas. Yang kedelapan, saya malu memperlihatkan hasil ujian matematika saya kepada teman. Yang kesembilan, saya merasa kurang percaya diri ketika berdiskusi pada pembelajaran matematika karena saya merasa kurang berkompeten. Yang ke-10, saya merasa pembelajaran matematika memberikan banyak tekanan kepada saya. Yang ke-11, saya merasa takut untuk mengacungkan tangan ketika saya ingin menjawab pertanyaan dari guru. Yang ke-12, saya fokus saat pelajaran matematika di kelas. Dan yang terakhir, pembelajaran matematika menurut saya cukup abstrak atau tidak konkret, sehingga sulit bagi saya untuk mempertahankan konsentrasi. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini siswa dapat mencentang pada kolom skor sesuai dengan perasaan peserta didik. Nah, itulah tadi sekilas pembahasan mengenai hakikat kemampuan berpikir efektif dan kecemasan matematis. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah dalam penyampaian maupun dalam pemaparan materi. Sebelum saya akhiri, di sini ada kata-kata motivasi, yaitu kegagalan ada bukan untuk ditakuti tapi untuk dipelajari. Maka kita harus terus mempelajari sampai kita bisa, supaya kita dapat menyelesaikan berbagai masalah dan juga menjadi lebih percaya diri dalam menghadapi segala permasalahan. Terus semangat, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.